Hai guys, balik lagi bersama saya di Rorinda Channel. Dalam video kali ini kita akan berkongsi satu cerita yang menarik menurut saya, dan saya berharap kamu juga merasa cerita ini ada tarikan dia tersendiri. Sebelum kita mulai dengan cerita seram Jumat edisi 2022 yang pertama kita, mari kita dengarkan intro dahulu. Guys, kamu pernahkah dengar cerita-cerita seram yang terjadi di hospital? Nah, ada banyak cerita-cerita seram yang pernah kita dengar, atau kita tonton, atau kita lihat di media sosial melalui perkongsian orang, maupun yang kita lihat di television. Jadi saya ada membuat satu postingan di Facebook berkaitan tentang perkongsian rekan-rekan Facebook mengenai pengalaman seram mereka di hospital, dan ada beberapa yang menarik. Antaranya ialah ketika mereka sedang sholat dan tiba-tiba bunyi di tandas bilik sholat itu untuk ambil air wudhu tuh, tiba-tiba berbunyi seperti ada orang yang sedang ambil air wudhu. Jadi orang yang sedang sholat pun sudah habis sholat dan tunggu siapa yang mau keluar dari tandas. Las-las, tiada yang keluar. Seterusnya, antara pengalaman yang menarik juga yang saya rasa kita boleh kongsikan dalam video kali ini ialah pengalaman orang yang berada di dalam ward dan selalu kena tipu oleh iblis masa di ward. Maksud dari cerita saya ini ialah ada seorang ibu yang berada di ward bersalin, dan orang di dalam bilik tuh hanya ada 2 orang. Semasa si ibu ini sedang baring, yang mempunyai cerita, katil sebelah dia pergi masuk tandas untuk mandi. Jadi dia tunggu sebab dia pun mau mandi. Dia tunggu orang tuh keluar. Nah, orang tuh keluar lah. Jadi dia pun bersiap mau pergi mandi. Dia bawa tuala dia bawa kain sarung dia. Lepas itu dia pergi tandas. Dia tarik pintu tandas masih berkunci dari dalam, dan masih ada bunyi air orang mandi di dalam. Confused tidak? Jadi siapa yang keluar dari tandas yang dia nampak sebelum itu? Sedangkan di dalam bilik ward tersebut hanya mereka 2 orang sahaja. Punya cerita ini dengan orang yang pergi mandi tadi. Sesuatu kan? Next, saya ada perkongsian tentang cerita dari rekan Facebook kita tentang kedudukan yang tertukar semasa berada di ward. Dia dengan anak dia berada di ward kanak-kanak, dan sudah tentu dia jaga anak dia sebab anak dia tidak sehat. Apabila dorang bangun di tengah-tengah malam, tahu-tahu katil anak dia sudah berada di tengah bilik ward tersebut, sedangkan pada asalnya mereka berada di bagian tepi. Jadi siapa yang kasih pindah itu katil pesakit di tengah-tengah bilik ward tersebut di tengah malam? Kamu boleh ceritakan, kamu punya cerita pengalaman di ward. Kalau kamu ada cerita di ruang komen, mana tahu nanti saya akan bacakan di next cerita seram Jumat. Baiklah, kita akan pergi kepada cerita utama kita, yaitu pengalaman saya sendiri. Saya tidak ingat saya sudah cerita atau tidak. Ini merupakan pengalaman saya ketika saya berusia lebih kurang 20-an. Contoh, saya bersalin anak yang kedua. Cerita yang saya akan bawakan ini ialah cerita yang terjadi kepada saya pada tahun 2009. Pada masa itu saya bersalin di waktu pagi, dan dokter memeriksa saya dengan baby sampai 24 jam. Jadi esok dia baru saya boleh keluar. Dokter mau pantau selama 24 jam. Dan syukur sampai sekarang anak saya sudah berusia 13 tahun, dia sehat walafiat saja. Kita balik kepada cerita. Pada ketika saya bersalin dia di waktu pagi, petang dia ada juru rawat ini, dia datang dan dia bagi saya itu uri. Kami sudah basuh, dia bilang. Saya pun tidak pasti macam mana sistem di hospital, tapi kadang-kadang ada yang tolong basuh, kadang-kadang ada yang tidak. Cuma dia cakap dia sudah basuh. Saya memang ingat masa itu kami sudah bersihkan ini uri, tinggal bawa dan tinggal tanam, dia cakap. Dia bagi saya dalam bentuk balutan kertas tebal. Lepas itu kertas tebal itu ada berlapis-lapis sampai tiada bau dan tidak basah lah. Yang saya heran, di malam hari sebelum pukul 12, pukul 11.50 macam tuh, tiba-tiba nurse yang sama yang petang tadi bagi saya
Uri itu, Uri Tembuni, dia datang balik minta Uri yang dia kasih. Dia cakap, Dek, Uri yang akak bagi awak siang tadi ada tak? Pas itu saya cakap, saya sudah bagi suami saya, Kak. Suami sudah bawa balik ke rumah, dia tanam di kawasan perumahan. Saya cakap, padahal pada masa itu Uri tersebut masih ada di dalam loker saya. Punca saya tidak bagi tahu dia hal sebenar hanya karena saya rasa pelik. Dan saya pernah dengar cerita tentang hospital ini, bahwa hospital ini ada cerita-cerita mistik dia tersendiri. Dan saya antara orang yang merasa, kalau saya rasa ragu-ragu, saya tidak akan kasih tahu. Kecuali kalau memang ada dokter di sana, mungkin saya akan bagi tahu. But oleh karena semua sudah tutup lampu, saya punya ruangan pun sudah tutup lampu, tiba-tiba nurse datang di keadaan gelap itu, yang tinggal lampu di koridor saja berpasang, lampu di luar bilik saja berpasang, dalam bilik bertutup. Dia minta saya Uri Tembuni. Sudah tentulah saya tidak bagi. Terus dia coba lagi tanya, sebenarnya cuma saya bagi alasan banyak sehingga dia keluar dengan muka agak hampa lah. Saya terasa betul dalam nada suara dia itu, dia memang agak hampa, lalu dia keluar dari bilik macam dia marah sedikit lah. Besok pagi, hari keesokan paginya, yang saya mau discharge sudah tengah hari dia, paginya nurse yang sama datang buat muka ceria. Dia datang, dia periksa saya, dia periksa baby, macam biasalah, cek jantung, cek tekanan darah, macam itu semualah. Pas itu dia jawab, oke. Saya pun jawab, oke aja, Kak. Oh ya, Kak, malam tadi kenapa ya Kak minta Uri tuh? Saya tanya balik, sebab malam tadi macam malas juga sama bos saya, bang banyak kan. Jadi dia cakap, mana pula akak malam tadi, akak nih shift sampai pukul sekian. Dia cakap, yang pasti malam saya bukan ada di ward, sudah saya di rumah. Pagi ini baru saya shift lagi, dia cakap. Di situ saya rasa betul merebang bulu roma saya, dan saya macam tidak, macam saya tidak tahu apa yang saya nampak, tapi memang saya nampak itu nurse. Sampai yang saya langsung tidak kecurigaan, cuma saya curiga kenapa minta di tengah-tengah gelap, di tengah malam dia tidak pasang lampu, dan kalau itu penting mesti dia akan pergi pasang lampu kan, tapi ini dia tidak pasang lampu, dia masuk macam yang contoh saja. Tapi saya tidak pikir aneh-aneh masa itu. Selepas itu misi itu tanya, nurse itu tanya saya, kenapa pula kau tanya? Saya tidak bagi tahu nurse itu yang saya nampak sesuatu yang menyerupai dia malam sebelum itu. So, kalau kamu pernah mengalami situasi seperti saya, kamu boleh komen di bawah. Tapi ini merupakan antara satu cerita yang saya rasa sampai sekarang saya tidak boleh lupa, dikarenakan itu first time saya nampak sesuatu yang orang bilang menyerupai. Selama ini, sebelum ini saya hanya dengar-dengar saja dan tidak pernah mengalami, sehinggalah saya mengalami pada tahun 2009 yang sampai sekarang sebenarnya saya rasa macam oke, saya harap itu pertama dan terakhir. Ada setan yang kacau saya begitu, saya bilang. Sekian dari saya untuk video cerita seram Jumat edisi pertama 2022 bersama Lorinta Channel. Terima kasih karena kamu sudah menonton dan klik video ini. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe. Tidak mau share pun tidak apa, okay? So yeah, that's it for today guys. Thank you for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat. Bye.